Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, laysa ma'ahu ilahun ghairuh. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ahibba'il kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib selaku zurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta kami, tak kami sebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus kepada guru kita, orang tua kita, Al-Habib Abbas Al-Haddad, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah, beserta seluruh keluarga besarnya. Kita doakan Habib Abbas beserta seluruh keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan selalu dalam kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, beserta segenap para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para tuan-tuan guru, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya, semoga tuan-tuan guru kita yang hari ini berkesempatan hadir di tempat ini, semoga mereka semua senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh, para sesepuh, aparatur pemerintahan, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini luar biasa, mari sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatnya, akhlaknya. Marhaba bil habib. Bahwasannya sifat dan akhlak Nabi tadi di dalam maulid dibacakan oleh Habib kita tadi, sifatnya wa ya'fu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memaafkan kesalahan orang, tapi wa idza duyyi'a haqqullah
lam yakum ahadun li ghadabi. Nabi selalu memaafkan kesalahan orang apabila pribadi Nabi yang dihina, pribadi Nabi yang dilecehkan orang, Nabi maafin. Biar jangan sampai jadi bencana buat orang itu, nanti masuk neraka tuh orang. Nah, mending dimaafin aja. Nabi maafin. Kecuali sudah hak Allah, hak agama, hak kepemimpinan. Karena agama, lam yakum ahadun li ghadabih. Nggak ada orang yang bisa lebih marah daripada marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi itu orangnya lemah lembut, itu tabiatnya Nabi. Tapi hati-hati, kalau Nabi sudah marah, Nabi jadi orang paling sangar di dunia. Kata Imam Ad-Dibai, dia bilang lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak ada satupun orang yang bisa berdiri lebih marah daripada marahnya Nabi. Subhanallah. Sangar banget Nabi kita kalau udah marah. Diterangkan dalam sebuah hadis, Nabi kalau sudah marah, idza ishtadda ghadabuh ihmarra wajhuh wahmarrat aynah wa ala sautuh ka'annahu munziru jaish. Nabi kalau udah marah wajahnya berubah jadi merah. Wahmarrat aynah, dua matanya berubah jadi merah. Wa ala sautuh, dan tinggi suaranya menggelegar. Ka'annahu munziru jaish, seakan-akan Nabi panglima pasukan perang. Masya Allah, tuh Nabi kalau udah marah nggak ada orang berani, nggak ada saudara sekalian. Tabiat Nabi lemah lembut, pemaaf, tapi coba-coba agama yang dihina, coba-coba Allah yang dihina, coba-coba umatnya yang diganggu, Nabi akan bangkit pimpin peperangan. Kenapa? Karena Nabi kita pemimpin orang beriman. Dia pemimpinnya tuh. Apalagi ketika Nabi sudah jadi pemimpin di Madinah. Wah, ada seorang perempuan lagi belanja di satu pasar orang Yahudi. Jilbabnya dikerjain sama orang Yahudi di pasar, diikat dari belakang tanpa si perempuan tahu. Jilbabnya diikat, ditaruh di batu. Begitu nih perempuan jalan, kebetot, jilbabnya ketarik, kelihatan auratnya. Diketawain orang. Begitu diketawain orang satu pasar, perempuan kita dilecehin begitu, satu orang anak muda nggak terima. Nggak terima perempuan muslimah dikerjain begitu. Akhirnya dia datang, pelaku yang ngerjain ditusuk sama dia. Begitu ditusuk mati. Begitu mati, orang satu pasar orang Yahudi ngegebukin anak muda tadi yang ngebelain perempuan, ngebelain harkat martabatnya muslimah yang dikerjain sama orang Yahudi. Digebukin anak muda itu satu pasar. Akibatnya mati juga anak muda satu pasar. Ada orang lapor ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aduh, terjadi peristiwa memalukan. Anak muda kita orang Islam berlebihan dia. Ada apaan kata Nabi? Perempuan Islam dikerjain di pasar orang Yahudi, lalu ditertawakan satu pasar orang Yahudi. Satu anak muda nggak terima, ditusuk itu orang Yahudi. Terus bagaimana? Ya berlebihan amat sih pakai nusuk segala. Akhirnya mati itu orang Yahudi. Terus habis mati orang Yahudi, anak muda digebukin orang sepasar. Terus
mati juga, mati juga, mati. Maksudnya mau nyalahin anak muda yang ngebelain perempuan. Begitu Rasulullah dengar si anak muda tadi mati, ini Yahudi melanggar perjanjian, saudara. Nabi Muhammad masuk ke Madinah sudah buat perjanjian dengan suku-suku, kabilah-kabilah, termasuk suku-suku Yahudi. Ada perjanjiannya, tidak boleh saling mengganggu. Ternyata Yahudi mengganggu. Akibatnya apa? Nabi SAW katakan kepada sahabatnya, ayo berangkat kalian semua, kita kepung itu. Dikepung satu kampung orang Yahudi, diusir sama Nabi satu kampung, pergi mereka semua. Nabi kita nggak main-main, saudara sekalian. Coba-coba ganggu umat Islam, coba-coba melanggar atau mengganggu umat Islam, Nabi kita akan tampil jadi pembelanya. Kenapa? Karena dia pemimpin umat Islam. Dia nabinya, dia rasulnya, makanya dia jadi pembela. Alhamdulillah. Masya Allah, saudara sekalian, sekarang kita lihat apa yang terjadi di Palestina. Di Palestina umat Islam sekarang ini akibat apa? Akibat nggak ada khalifah. Nih kita sekarang nggak punya khalifah nih. Akibatnya umat Islam dibantai. Di Palestina anak kecil mati dibunuh, perempuan dibunuh, kakek-kakek dibunuh, nggak ada yang belain. Pemerintah Islam, tetangganya Mesir, justru pemerintahnya kerjasama sama Yahudi. Kurang ajar tidak? Gila tidak? Mesir bantu perang melawan umat Islam di Gaza, ikut serta bantu Israel. Tetangga Palestina ada lagi namanya Yordania, enggak dibantuin juga sama pemerintah Yordania. Saudi juga dekat. Saudi namanya kerajaan Islam. Malahan orang yang berangkat ke Saudi pakai umroh tapi pakai sal Palestina ditangkep. Umroh pakai sal ada bendera Palestinanya ditangkep. Bukan main itu. Luar biasa negara-negara Arab. Ini negara-negara Islam sekarang. Jadi nggak ada khalifah. Akhirnya umat Islam harganya murah, nyawanya murah. Kenapa? Nggak ada khalifahnya yang mengayomi mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat nih apa yang menjadi penyebab perang di Palestina udah 1 tahun. Nah, ini fokus ceramah saya di sini aja deh. 1 tahun perang Palestina. Apa yang menjadi penyebab perang di Palestina? Yang pertama, 2 tahun yang lalu Israel mengumumkan akan membongkar Masjid Al-Aqsa yang ada Kubbatus Sokhroh, musola yang kubahnya warna emas. Itu Yahudi mau bongkar. Lalu dia mau bangun ma'bad Yahudi, dia mau bangun rumah ibadah orang Yahudi di dalam Masjid Al-Aqsa tadi. Itu dia mau ambil. Makanya orang Yahudi udah nyebarin omongan dari udah lama sih. Sama antek-anteknya dia udah bicara. Udah, itu Masjidil Aqsa bagi 3 saja. Sepertiga buat orang Yahudi, sepertiga buat orang Islam, sepertiga buat Nasrani. Masjidil Aqsa tuh besar, masjid terluas di muka bumi. Ada yang tahu luasnya berapa? Ada yang tahu?
Kalau ada yang tahu nih, kayaknya dapat duit warnanya merah nih. Ada yang tahu nggak? Oke deh, saya kasih tahu aja dah. Masjidil Aqsa luasnya, dicatat ya, 144.000 meter persegi. 144.000 meter persegi, 14,4 hektar. 14,4 hektar. Ini Majelis Taklim Al-Afwan ini berapa hektar nih? Kayaknya nggak nyampe 1/4 hektar. Mungkin ada 1/4 hektar kayaknya nih. Ini Masjid Al-Aqsa luasnya 144.000 meter persegi, 14,4 hektar, bisa menampung 300.000 orang sholat di dalamnya. 300.000 orang sholat di dalamnya. Masjid terluas di muka bumi. Kecuali sekarang. Kalau sekarang Masjidil Haram lebih luas. Kenapa? Karena ada perluasan-perluasan. Hotel-hotel dibongkar, bangunan-bangunan bersejarah, rumah-rumah sahabat dibongkar. Waduh, dibongkar semua. Di perluasan, jadi Masjidil Haram bisa menampung jutaan orang sekarang. Nah, kalau dulu masjid terluas Baitul Maqdis. Dulu namanya Baitul Maqdis, sesuai dengan nama Masjid Al-Haram, namanya dulu Baitul Haram. Dulu Baitul Haram namanya. Rumah Allah pertama di muka bumi yang Allah taruh di mana? Di Mekkah. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Kata Allah, sesungguhnya rumah Allah pertama yang Allah letakkan di muka bumi adalah yang berada di Bakkah. Apa itu Bakkah? Bakkah adalah Mekkah, mubarakan, yang telah diberkahi, wahudal lil alamin, sebagai petunjuk bagi sekalian alam. Itu tempat rumah Allah pertama diletakkan di muka bumi, Mekkah. Rumah yang kedua apa? Ditanyalah oleh Abu Dzar, Nabi Muhammad ditanya oleh sahabatnya bernama Sayyiduna Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi ditanya oleh Abu Dzar, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal. Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali diletakkan di muka bumi? Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram. Qultu summa ay, lalu aku bertanya lagi, apa setelah Masjidil Haram? Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa, nomor 2. Qultu kam kana bainahuma, lalu aku bertanya lagi, berapa jaraknya antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Jaraknya berapa lama? Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Singkat, hanya 40 tahun setelah Masjidil Haram dibangun, 40 tahun berikutnya Masjid Al-Aqsa. Makanya para ulama sepakat, orang yang membangun Masjidil Haram dialah yang membangun Baitul Maqdis, karena hanya 40 tahun. Bukan abad yang berbeda, bukan zaman yang berbeda, masa yang berbeda, bukan. Masanya dia juga hanya 40 tahun. Makanya disepakati oleh para ahli ilmu, ahli sejarah, yang membangun Masjidil Haram adalah Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam juga yang membangun Masjid Al-Aqsa 40 tahun setelah Masjidil Haram. Singkat, jadi ini zaman dulu nggak ada masjid, cuman 2 di muka bumi.
Kalau Baitul Haram adanya di satu lembah yang nggak ada pohon-pohonan, nggak ada air, nggak ada pohonan. Bayangin, di situ Allah taruh rumahnya. Sampai sekarang ada. Itu namanya Baitul Haram. Baitul Maqdis adanya di Syam, di Palestina, di puncak gunung, namanya puncak gunung Jabal Baitul Maqdis. Itu puncak gunungnya namanya Baitul Maqdis. Berapa di dalamnya sekarang? Baitul Maqdis di dalamnya terdapat 10 musola. Di dalamnya banyak musola. Zaman Nabi dulu Isra Mi'raj nggak ada musola, nggak ada. Bangunan-bangunan yang ada di dalam Baitul Maqdis itu semuanya khalifah datang dia bikin satu, sultan datang dia bikin satu bangunan, Sekarang di dalam Baitul Maqdis ada 10 musola, 7 musola di atas tanah, 3 musola di bawah tanah. Kenapa ada yang di bawah tanah? Yang di bawah tanah itu karena dia turunan, jadi dibikin 2 tingkat. Jelas apa enggak? Salah satunya yang mau diambil sama Yahudi adalah musola, salah satu musola di dalam Baitul Maqdis, namanya musola Qubbatus Sokhroh. Di bawah kubah yang warna emas, bukan yang warna hitam. Kalau yang kubahnya warna hitam itu tempat imam dan khotib, rawatib di situ. Tapi kalau yang kubahnya warna emas itu tempat sholat perempuan biasanya. Di bawahnya ada apa di dalamnya? Musola yang kubahnya warna emas itu di bawahnya ada yang namanya sokhroh. Apa itu sokhroh? Sokhroh adalah batu, tingginya 2 meter lebih, lebarnya 13 kali 18 meter. Batu itu namanya sokhroh. Disitulah tempat Nabi Adam pertama kali membangun al-mihrab. Apa itu mihrab? Mihrab adalah tempat sholat, kamar untuk sholat. Di atas batu itu, di bawahnya batu itu ada goanya, namanya Magharatul Arwah. Di bawah batu, nanti buka di Google, namanya sokhroh. Kalau bahasa kita sakra, keluar tuh batu. Di bawahnya ada goa, kita bisa sholat, bisa ngaji di situ, 60 orang masuk. Tapi kalau di atas sekarang udah dipagar. Di atas itulah para nabi dulu ibadahnya di situ, termasuk nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra dan Mi'raj masuk ke Baitul Maqdis, lalu nabi kita disuruh naik ke atas batu sokhroh itu, lalu dari situ tembus naik ke langit, saudara. Terbuka pintu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai lihat neraka, lihat sorga, sampai terus kemana? Lihat ke Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Terus naik, turunnya ke Baitul Maqdis lagi. Dari atas batu itu batu sokhroh, tempat paling mulia di Baitul Maqdis. Paling mulianya di Baitul Maqdis. Batu sokhroh, Pak, tempat orang ibadah dan doa-doa di situ ijabah. Itulah yang mau diambil sama Yahudi. Sekarang saya mau nanya umat Islam, kira-kira rela atau enggak? Rela atau tidak? Dulu namanya Baitul Haram dan Baitul Maqdis, tapi setelah Isra dan Mi'raj Allah menamakannya minal masjidil haram ilal masjidil
Aqsa. Jadi dua masjid, tadinya Baitul Haram dan Baitul Maqdis. Begitu Isra Mi'raj, Allah katakan dua tempat itu namanya Masjidil Haram, yang satu lagi Masjid Al-Aqsa. Hanya dua nama masjid dalam Al-Quran yang Allah sebut secara gamblang namanya, hanya dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Nabawi enggak disebut, tapi disebutnya secara kiasan. Allah sebutkan namanya Masjid Ussisa ala Taqwa, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Maksudnya adalah Masjidur Rasul atau Masjid Nabawi. Itu tapi ya dua nama yang jelas-jelasan namanya disebut dalam Al-Quran, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Allah nggak pernah lepas Masjidil Aqsa, saudara, nggak pernah, nggak pernah. Makanya ini udah ada gambaran belum sekarang nih tentang Baitul Maqdis? Sudah ada gambaran? Itu mau dibongkar sama Yahudi. Sekarang kira-kira umat Islam rela atau tidak melepasnya? Akhirnya orang Gaza mikir, mereka musyawarah, siapa yang harus mempertahankan Masjid Al-Aqsa? Itu Masjidil Aqsa milik siapa? Milik Allah, tapi Allah sebut namanya masjid untuk kita beribadah. Akhirnya kita manusia muslim menjadi pengelolanya. Masjid apabila Masjidil Haram diambil Yahudi, terus dibangun tempat ibadah orang Yahudi di Masjidil Haram, kira-kira umat Islam wajib bela atau tidak? Wajib menjaganya tidak? Wajib mempertahankannya tidak? Kenapa wajib? Karena milik Allah untuk kita. Masjid itu, Masjidil Haram milik Allah untuk kita. Kita yang jaga. Itu wakaf umat Islam, saudara. Apabila orang Yahudi merampas Masjid Nabawi, lalu dia bikin ma'bad Yahudi, tempat ibadah orang Yahudi di dalam Masjid Nabawi, kira-kira umat Islam wajib membela atau tidak? Wajib jaga tidak? Tapi yang wajib jaga orang Arab atau semua umat Islam sedunia? Yang wajib jihad bela Baitul Masjid Nabawi kira-kira umat Islam sedunia atau orang Arab doang? Sedunia. Umat Islam yang mengaku merasa memiliki Masjid Nabawi wajib kita bela, betul? Begitu juga Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Dua tempat yang Allah langsung menyuruhnya dan menempatkannya itu langsung Allah yang nempatin. Nah, makanya kalau kita lihat dalam peta baru paham kenapa peradaban dari zaman dulu pengen banget menguasai tempat itu. Dari zaman dulu. Ternyata Masjidil Aqsa berada di Palestina, di Syam. Palestina itu sudah Syam, Bapak Ibu sekalian, letaknya di mana? Percis di perbatasan tiga benua. Dia berada di benua Asia, di depannya ada Afrika, di sampingnya ada Eropa. Makanya Harvard, seorang peneliti ilmuwan Inggris namanya Harvard, dia mengatakan siapa orang yang ingin menguasai dunia, cukup dia kuasai yang namanya Eurasia. Eurasia itu Eropa, Afrika, dan Asia. Cukup dia kuasain wilayah Palestina, Syam, maka dia akan kuasai 80% kekayaan dunia. 80% kekayaan. Makanya orang dari zaman dulu berebut itu.
Karena dari mana tempat, dia akan kuasai dunia. Siapa yang menguasai tempat itu? Jadi saudara sekalian, mari kita perhatikan. Ini Baitul Maqdis sudah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Baitul Maqdis itu. Perangnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Lawannya siapa? Lawannya Romawi. Dalam sejarah dikuasai oleh Romawi di zaman Nabi. Begitu Allah sebut namanya Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Nabi berpikiran ini tempat pasti kembali ke pangkuan kaum muslimin. Nabi kerahkan pasukan perang habis-habisan melawan Romawi yang menguasai Syam. Pernah terjadi perang Yarmuk. Perang Yarmuk Nabi menang, saudara sekalian. Nabi kirim nggak tahu, pokoknya lawan. Lalu Nabi buat, jadi Nabi udah kuasai lapangan, tapi belum ambil alih kuncinya. Tidak seperti Fathu Makkah. Fathu Makkah Nabi yang pimpin, Nabi bersihin dari berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram. Jadilah dia masjid. Saudara sekalian, nah sekarang kita persingkat. Kira-kira udah ada gambaran belum ini? Mari kita perhatikan sekarang. Yahudi mau bongkar Masjidil Aqsa. Saudara-saudara kita di Syam, di Gaza khususnya, musyawarah. Bagaimana cara mempertahankannya? Yang paling aman, pemerintah Palestina dia mencegah. Dia katakan kepada Israel, "Hei Israel, kamu jangan coba-coba merusak Masjidil Aqsa. Kalau kau rusak Masjidil Aqsa, umat Islam sedunia akan marah sama kamu." Bela dong atas nama pemerintah Palestina. Ternyata diem aja, cicing wae pemerintah Palestina. Oh, harapannya pemerintah Yordania, biar pemerintah Yordania yang menegur dan mengatakan, itu tempat saya yang rawat, ente jangan main-main. Ternyata pemerintah Yordania enggak juga. Oh, berharap dari Mesir, tetangga Palestina. Ternyata pemerintah Mesir enggak ngomong juga. Oh, kalau gitu Saudi Arabia. Ternyata enggak juga. Akhirnya dari mana lagi nih caranya? Masa dari Gaza? Akhirnya saudara kita di Gaza bermusyawarah. Kalau kita mencegah, pasti kita omongin dia enggak mempan kalau cuman diomongin. Tapi kalau diserang, mungkin dia bisa menunda pembongkarannya. Akhirnya gimana? Mereka pikir kalau diserang, Israel diserang sama umat Islam dari Gaza, pasti mereka berhitung senjata. Senjatanya kalah banyak dengan Israel. Israel itu militer terkuat di dunia nomor 4. Nomor 4. Udah pasti saudara kita di Gaza kalah senjatanya. Yang kedua, kalau diserang, udah pasti Israel nanti akan ngamuk, lalu dia akan bantai umat Islam sebagaimana biasanya. Nomor 2. Yang ketiga, andaikan diserang habis-habisan Israel, lalu Israelnya lemah dan mau kalah, pasti negara-negara yang donasikan untuk Israel, yang membantu pendirian negara Israel di tengah-tengah Arab, pasti nggak akan tinggal diam. Pasti dia akan bela yang namanya Israel. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan negara-negara Eropa lain pasti akan membela Israel, dan teman-temannya akan ikut serta. Tahu, umat Islam tahu, Gaza udah tahu.
Ini kalau gua lawan, gua dihancurin sama seluruh dunia nih. Tapi dicari cara lain. Apa cara selain daripada perang? Enggak ada. Berarti ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah kepada umat Islam. Apakah kita menjaga masjid sucinya atau tidak? Nggak ada cara lain. Akhirnya harus dengan cara perang. Akibatnya tanggal 7 Oktober tahun lalu 2023, 7 Oktober, umat Islam dari Gaza melontarkan serangan habis-habisan. 5.000 roket dikirim ke Israel selama 1 jam. 1 jam 5.000 roket. Akhirnya lumpuh pertahanan Israel, jebol, hancur, dan perang sampai sekarang. Umat Islam dibantai. Nama perangnya apa? Umat Islam bikin dari Gaza. Namanya Tufanul Aqsa. Apa itu Tufan? Tufan adalah badai Al-Aqsa, yang mana badai ini akan membersihkan keinginan orang Yahudi untuk menodai Masjidil Aqsa. Sampai sekarang 1 tahun perang, umat Islam di Gaza dibantai habis. Ternyata dari situ ketahuan, saudara, rencananya Israel sudah buat rencana. Dia bongkar Masjid Al-Aqsa, dia bongkar. Lalu nanti pasti Gaza marah. Pasti mujahidin dari Gaza akan serang Israel. Saat mujahidin dari Gaza menyerang Israel, barulah Israel membumi hanguskan Gaza. Itu skenarionya Israel. Makanya sejak 3 tahun yang lalu, pemerintah Amerika Serikat, Joe Biden, si Yahudi, Zionis Yahudi Joe Biden, udah keliling ke negara-negara Islam. Seluruh negara Islam dilobi sama dia supaya mau normalisasi dengan Israel. Makanya kita lihat sekarang pemerintahan Arab. Pemerintahan Arab bukan belain Palestina, sibuk dia ngebelain Israel. Saudara-saudaranya nggak boleh makan di Palestina. Uni Emirat Arab kirim makanan segar ke Israel melewati Saudi Arabia. Saudi Arabia buka pintu, buka jalan, silahkan kirim makanan. Lewat Yordania, Yordania buka pintu, silahkan lewat jalanan saya. Makanan dari Uni Emirat Arab masuk ke Saudi Arabia, masuk ke Yordania, masuk ke Israel, kasih makan orang Israel. Saudara-saudara kita di Gaza nggak dibuka pintu makanan di perbatasan Mesir. Perbatasan Mesir tuh bersebelahan dengan Gaza. Itu di Rafah namanya, perbatasan Mesir. Itu sampai 2.000 kontainer makanan untuk orang Gaza nggak bisa masuk. Bahaya atau tidak? Gawat apa enggak? Sampai busuk, Pak. Dijegat di nama pemerintah Mesir. Kecuali yang bayar mahal, dipalakin. Gila banget. Kita doain tuh. Sampai obat-obatan nggak dikasih masuk. Obat-obatan, saudara-saudara kita dibantai. Anak-anak kecil yang kakinya hancur kena bom, yang tangannya hancur kena bom. Nggak ada obat, nggak ada obat biusnya. Akhirnya apa? Ditanya, nak, ini mau dioperasi, mau diamputasi, kau punya kaki mau dipotong. Obat nggak ada. Dia bilang, kau hafal Al-Quran nggak? Hafal. Apa yang kau hafal? Saya hafal surat Toha. Baca surat Toha yang keras, baca. Dia baca surat Toha yang keras, lalu digodot kakinya tanpa obat bius.
perempuan-perempuan yang hamil, yang harus sesar, harus sesar ini nggak ada obat bius, dibelek di depan matanya, diambil anaknya dari perut ibunya tanpa obat bius. Itu nasibnya orang Islam sekarang ini. Brengsek banget itu pemerintah Mesir ini. Kita doain pemerintah Mesir itu, presidennya tuh haram jadah itu Sisi itu. Ya, kita doain biar dia sebelum modar ngerasain dulu penderitaannya orang-orang Gaza. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sama tuh orang-orang Uni Emirat Arab, Yordania, Raja Saudi. Kita doain biar dia merasakan penderitaan orang Gaza sebelum dia modar. Ya, di akhirat urusan Allah dah. Amin. Ini biar kita lihat nih, kita nggak terima saudara kita dibeginiin, saudara. Akhirnya umat Islam dari Yaman, luar biasa, Yaman menyatakan diri, kami turut serta melawan Israel, turut serta dalam Tufanul Aqsa, ikut perang Tufanul Aqsa. Yaman dia lemparkan roket-roketnya dan rudal-rudalnya, semua Laut Merah dijagain sama Yaman. Mana ada kapal mau lewat situ ke Israel pasti ditembak sama Yaman. Akhirnya ada bantuan senjata militer dari Vietnam. Baru nih, belum ada seminggu belum ada. Dari Vietnam kapal isinya senjata untuk Israel. Nggak berani lewat Laut Merah, dia muter dulu ke Afrika. Muterin 13.000 kilometer tambahannya, muter Afrika dulu, masuk Mesir, dari Mesir negara-negara pada nolak, Mesir nerima, haram jadah Mesir. Bukan main, gua nggak habis pikir. Jadi Pak, ini semua negara Islam sekarang nih, negara Islam semua sekarang. Luar biasa, pemimpin-pemimpinnya udah kena lobby Yahudi semua, termasuk Indonesia. Indonesia udah kena lobby, makanya dia buka hubungan dagang, udah hampir normalisasi. Kita doain biar nggak jadi, amin. Dan kita doain nih pemerintahan sekarang, pemerintah Prabowo agar berani, jangan cuman ngomongnya doang yang tegas-tegas kayak begitu, pandai berpidato, suara berapi-api, kenyataan yang nggak ada, kita nggak mau. Betul apa enggak? Harus kita dukung Prabowo. Kalau berani berbicara, berani bertindak, insya Allah Ta'ala dia benar-benar bisa jadi macan Asia. Insya Allah Ta'ala.